Terima kasih buat karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Inilah penyembahan kami pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan dari hati. Dan berharga. Sing with me. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Mu. Thank you Lord. Tak terselami bagiku. Everybody sing. Sungguh indah. Selamat pagi siswa-siswi Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kita akan mulai devotion, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sebelum KPM mulai. Kami akan mendengarkan devotion ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami sehingga kami bisa menerima apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita buka di Markus 12 ayat 30 dan 31 ya. Markus 12 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan untuk kalian semua ya. Kalian sambil simak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, ini dua ayat ini adalah ayat yang terkenal ya. Kalian pasti pernah membaca dan sering mendengarkan pasti ya. Tapi saya mau bahas ya kali ini ada 4 hal. Ya, di sini dikatakan kasihilah Tuhan ya dengan segenap hatimu, itu yang pertama. Yang kedua dengan segenap jiwamu. Dan yang ketiga adalah dengan segenap akal budimu. Yang keempat adalah dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama saya akan bahas dulu. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Karena menggunakan hati ini ya, ketika kita punya hati terhadap orang lain, kita bisa merasakan kasihan ya. Teman saya dia lagi kesusahan, akhirnya saya tergerak untuk membantu dia. Itu kalau kalian punya hati ya. Makanya kenapa ketika kita mengasihi Tuhan kita itu dengan segenap hati. Ada pepatah seperti ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya.
Jadi kalau ada orang hartanya banyak, ya kadang-kadang hatinya itu nggak pada Tuhan, tetapi pada hartanya di mana dia simpan. Ya takut kalau hartanya hilang. Makanya kalau kita sudah mengarahkan hati kita ke Tuhan, harta yang paling berharga itu adalah Tuhan, hati kita akan di sana. Ya, hati kita hanya terfokus kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Ya, akhir-akhir ini banyak ya status di sosmed healing ya, healing. Ada yang pergi ke laut ya, ada yang pergi ke gunung, ada yang lagi shopping, ada lagi jalan-jalan. Statusnya tulisannya healing ya. Kalian jalan-jalan itu sebenarnya lagi ngapain sih ya? Lagi refreshing, supaya nggak bosan di rumah, ya nggak stres ya. Memang hal-hal seperti itu, seperti olahraga ya, kalian ketemu dengan teman itu salah satu healing ya. Jadi healing itu nggak hanya rekreasi. Ketika kalian sekolah ya, ketemu dengan teman-teman itu juga healing. Makanya kalau rekreasi, usahakan kamu nggak punya masalah, jadi kamu bisa benar-benar menikmati liburan kamu ya. Itu dengan segenap jiwamu. Kenapa dengan segenap jiwamu? Jiwa ini perlu sekali ya yang namanya healing tadi. Makanya kalian pernah menjumpai orang yang bisa dibilang kurang waras ya, di pinggir jalan, dia stres ya, nggak bisa mikir apa-apa. Dia nggak akan ingat Tuhan ya, dia nggak akan bisa memuji Tuhan. Karena apa? Jiwanya sakit ya. Orang gila itu jiwanya sakit. Jadi kalau kalian healing, ketemu dengan teman-teman, itu sama dengan kalian sudah memberikan vitamin kepada jiwa kamu ya. Jadi jiwa kita memang harus sehat. Ketika jiwa kita sehat, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa, kita bisa datang kepada Tuhan ya. Itu yang kedua ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Makanya jiwa kita harus sehat ya. Kalian ada olahraga ya, ada refreshing, ada jalan-jalan, ada studi banding ya. Kemarin ada jalan-jalan di Kuningan misalnya. Nah itu sama dengan healing ya, jiwa kita terobati di situ ya. Yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Akal budi itu identik dengan pikiran ya. Kalian sekarang disekolahkan orang tua ya, supaya apa tujuannya? Supaya pintar ya, supaya pintar benar ya. Begitu kalian pintar, kalian bisa berpikir ya, kalian bisa menciptakan sesuatu, kalian bisa menemukan sesuatu hal yang bagus untuk misalnya untuk negara atau apa ya, kalian menyumbangkan ide yang cemerlang, itu sama dengan memuliakan Tuhan ya. Ketika kalian menggunakan pikiran kita ya, menggunakan akal budi kita. Makanya kalau kita sekolah kita harus pintar ya. Nggak ada orang bodoh, istilahnya orang bodoh nggak ada, hanya orang males ya. Kalau kalian belajar terus, baca terus pelajaran, pasti akan bisa. Makanya kalian harus pintar, selalu belajar ya. Sampai sekarang pun ya, itu juga terus belajar ya, karena namanya orang harus terus belajar. Ada masa-masanya belajar terus, nanti usia segini naik ke kelas 7, kelas 8 ya, itu masanya beda-beda. Harus belajar terus ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi pikiran kita itu harus bersih ya, harus bersih. Kalian bersihkan, jangan berpikir yang negatif, berpikir kotor ya, itu bersihkan. Karena kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi ya. Jadi kalian harus pintar juga, harus sekolah. Dan yang keempat adalah dengan segenap kekuatanmu. Kenapa ada dengan segenap kekuatan? Kekuatan itu identik dengan otot ya, otot. Kalian harus sehat ya. Kalau kalian pintar nggak sehat, ya susah untuk mengembangkan ide. Kalian pintar ya, punya ide cemerlang, tapi kalau kalian sehat, udah di rumah sakit ya, nggak bisa apa-apa, terbaring, itu akan tersiksa sekali. Makanya tubuh ini harus sehat. Di sekolah kan ada pelajaran olahraga, nah itu fungsinya. Kadang kalian belajar berpikir, kadang belajar tentang ini ya, apa namanya, olah tubuh ya. Ada badminton, ada sepak bola, ada kasti, rondes dan lain sebagainya, basket, supaya tubuh kita itu juga sehat ya. Kalau sehat nggak berbicara tentang olahraga aja, tetapi apa yang kalian makan itu juga pengaruh ya. Makan makanan yang sehat ya.
yang mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Ada 3 ini ya, kalau kalian pengen makan sehat. Protein apa? Karbohidrat kan jelas nasi ya, itu mengandung karbohidrat, kalian makan sehari-hari. Nah, kalau misalnya protein apa? Protein ada ayam, daging ya, ikan itu protein, tempe itu protein semua ya. Kemudian serat itu sayur ya. Jadi ketiga hal ini harus kalian makan supaya pencernaannya sehat. Jadi semuanya kesehatan itu utamanya di pencernaan. Kalau pencernaan kamu sehat, tubuhmu akan sehat juga ya. Pencernaan ada 3 makanan tadi ya, makanya harus sehat. Kalian harus sehat. Selain olahraga, makanan yang kita makan juga harus sehat. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Jadi kalau kita nggak sehat, mau pelayanan di gereja juga susah kan. Memang kita bisa memuji Tuhan ya, dengan tidur memuji Tuhan, berdoa. Tetapi kalau kita ingin maksimal ya kan, menggunakan tubuh kita harus sehat. Ada 4 ya tadi ya. Mengasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gitu ya. Yang kedua adalah di ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ketika kamu sudah mengasihi Tuhan dan mempraktekkan 4 hal tadi, kamu terapkan bersama teman-teman. Ketika ketemu teman-teman, ya kamu bisa mengasihi teman kamu. Ya, itu tanda kalau kamu mengasihi Tuhan. Kamu bisa mengasihi sesama, itu wujud dari kamu mengasihi Tuhan sebenarnya. Ya, gitu. Jadi kalau kamu sudah mengasihi Tuhan, ya buktinya mana? Ya kamu bisa mengasihi sesama. Mungkin teman-teman ada yang menyakiti hati kamu ya akhirnya kamu bisa memaafkan ya. Bisa memaafkan, akhirnya hubungan juga baik lagi. Nah, itu penerapan dari mengasihi Tuhan. Ya, kamu bisa mengasihi sesama. Ya, ada teman yang kesulitan, misalnya pulpennya ketinggalan, kamu dengan cepat, ini tak pinjemin pulpenku aja ya. Akhirnya dia bisa belajar juga. Nah, itu ya prakteknya. Itu ya yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini ya, supaya kalian bisa belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami belajar bagaimana Engkau mengajarkan kami tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ajar kami ya Tuhan selalu dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan dalam kehidupan rohani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengikuti pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Engkau memberikan motivasi yang baik sehingga kami boleh semangat dalam belajar. Berikan kepandaian dan kecerdasan kami supaya kami bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Sang Yohanes. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.